Entah ini diucapkan dengan jujur atau seperti biasa, ini sebetulnya ada manuver-manuver di balik layar. Pak Jokowi bilang nggak ada acara spesial di Jakarta maupun di Solo buat penyambutan purna tugasnya sebagai presiden yang ketujuh. Pak Jokowi cuma mau pulang naik pesawat ke Solo. Konon pesawatnya sudah dipilih pesawat komersial murah biasa dan duduknya di kelas ekonomi pula. Terus dia dan Ibu Iriana akan pulang ke rumah. Gak ada yang istimewa, gak ada upaya mencuri perhatian di saat Indonesia menyambut presiden barunya, presiden kita yang ke-8. Entah ini memang niat Pak Jokowi sejak awal, atau ini adalah manuver baru setelah rencana penyambutannya yang gegap gempita dibocorkan majalah Tempo dan menuai polemik di masyarakat. Tapinya nih, kabarnya sih, di Solo sudah disiapkan acara penyambutan yang meriah, yang bahkan akan memobilisasi sampai sekitar 200.000 warga buat menyambut kepulangan Pak Jokowi. Konon sudah ada event organizer yang ditunjuk untuk membuat acara penyambutan dan juga panggung-panggung hiburan di sepanjang jalan. Minggu tanggal 20 Oktober siang sampai malam, rencananya bakal ada kemeriahan di Solo. Bakal ada penyambutan heroik terhadap Pak Jokowi. Ucapan-ucapan terima kasih Pak Jokowi juga bakal bertebaran di media sosial dan juga di spanduk-spanduk dan baliho-baliho yang dipajang di sepanjang jalan. Tampaknya, sepertinya di tengah badai kritik masyarakat akibat ulahnya sendiri menghancurkan demokrasi dan hukum, di tengah badai hujatan terhadap Fufu Fafa, Pak Jokowi dan para pendukungnya masih ingin menyampaikan pesan. Mereka masih ingin kirim kode kalau mereka belum habis. Mereka belum habis. Benarkah Pak Jokowi dan keluarganya memang benar-benar belum habis? Nah, gimana nih kalau menurut kalian? Jangan lupa like dan komentar kalian ya. Kita pernah mendengar, soal ini pernah santer diberitakan. Ibu Koni Rahakundini Bakri pernah bercerita kalau dia mendengar Pak Prabowo cuma bakal menjabat sebagai presiden selama 2 tahun saja. Setelah itu kita bakal dipimpin sama Fufu Fafa. Bukan itu maksudnya. Konon, menurut Ibu Koni, dari hasil pembicaraannya dengan Pak Rosan Ruslani, Ketua Tim Kampanye Prabowo Gibran waktu itu, konon sudah ada kesepakatan. Setelah Pak Prabowo menjabat 2 tahun, jabatan presiden akan beralih ke Gibran. Nah, kalian masih ingat kan sama pernyataan yang menghebohkan tersebut? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita, apakah ambisi menjadikan Gibran sebagai presiden berikutnya masih ada? Dan apakah Gibran sendiri masih berambisi buat jadi presiden? Setelah mencuatnya kasus Fufu Fafa, setelah kredibilitas Pak Jokowi jatuh sedemikian rupa, setelah kekuasaan Pak Jokowi runtuh hanya dalam semalam, hanya karena demo peringatan darurat para mahasiswa pada tanggal 22 Agustus silam, apakah Pak Jokowi dan Gibran sendiri masih berambisi bermain-main di panggung kekuasaan nasional? Bisa jadi Pak Jokowi dan Gibran memang sudah habis dari panggung politik nasional. Dan rasa-rasanya kondisinya memang seperti itu. Pak Jokowi dan Gibran benar-benar sudah habis dari panggung politik nasional. Tapi masalahnya nih, apakah para pendukung Pak Jokowi, apakah para bucinnya Pak Jokowi dan keluarganya bisa menerima kenyataan ini? Apakah mereka bisa menerima realita ini? Jangan-jangan rasa-rasanya sepertinya para pendukung itulah yang masih belum bisa move on dari kekuasaan. Mereka itulah yang masih belum bisa menerima kalau presiden kita sebentar lagi bukan lagi Pak Jokowi, melainkan Pak Prabowo. Jangan-jangan rasa-rasanya para pendukung garis keras itulah yang ketakutan bahwa hilangnya kekuasaan dari tangan Pak Jokowi bakal berdampak kepada mereka semua. Ya, itulah yang bisa terjadi. Itulah yang bakal terjadi kalau kita berjuang, kalau kita berpolitik karena patronase, karena mengidolakan seorang tokoh.
Mereka jadinya nggak bisa bersikap kritis dan nggak punya pegangan nilai-nilai. Apalagi nih ya, apalagi kalau mereka menggantungkan hidup kepada tokoh-tokoh politik seperti Pak Jokowi. Makanya ini saran aja buat para bucinnya Pak Jokowi ya. Ini boleh didengar, boleh juga diabaikan. Makanya berjuanglah, berpolitiklah buat masa depan Indonesia. Berjuanglah karena rasa cinta kepada tanah air kita. Berjuanglah supaya cita-cita kemerdekaan, supaya masyarakat adil dan makmur, supaya Indonesia jadi negara maju. Itu semua bisa terwujud. Berjuanglah supaya kehidupan anak-anak dan cucu-cucu kita bisa lebih baik di negara Indonesia ini. Dan berjuanglah, berupayalah supaya pemerintah, siapapun yang memimpin, mereka bekerja sepenuh tenaga demi terwujudnya cita-cita bersama tersebut. Jangan terlalu mengidolakan seseorang, apalagi mengidolakan tokoh politik yang masih hidup. Kita nggak pernah tahu kemana sejarah bakal menuntun mereka. Jadi, gimana nih kalau menurut kalian? Balik lagi ya ke soal rencana penyambutan Pak Jokowi di Solo setelah purna tugas. Menurut kalian nih, ini sebetulnya buat kepentingan siapa? Tulis analisa kalian di kolom komentar ya. Emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gue bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun?